Mbak Riana ini dari Premium Meat Factory. Kali ini mau bagi-bagi ilmunya ya Mbak Riana ya, bagaimana masalah perdagingan ini ya Mbak ya. Kalau kita mau bikin rendang atau bikin yang makanan ala-ala Korea gitu ya sekarang. Jadi gimana nih cara milih dagingnya yang bagus gitu ya. Gimana Mbak Riana, mau dimulai presentasinya? Ya, terima kasih Mbak Siti dan terima kasih kesempatannya Subiantik. Saya Riana dari Premium Meat Factory, perkenalkan. Sedikit info tentang Premium Meat Factory. Kita secara retail memang masih baru di Instagram. Kami itu baru mulai sejak Februari tahun ini. Karena basic kami adalah importir daging, khususnya dari Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Lalu kami pasarkan secara wholesale, yaitu ke HoReCa, hotel, restoran, dan catering. Nah, karena kemarin pandemi, jadi kami mulai memulai sedikit dengan sistem reseller dan retail, lalu melalui Instagram. Tuh, makanya kalau dilihat Instagram kita masih ini banget gitu, masih baru banget. Followernya juga masih dikit gitu. Karena benar-benar ini bisnis baru yang tercetus karena masa pandemi. Jadi mau sharing-sharing juga waktu seiring berjalannya waktu, itu banyak sekali teman-teman yang di rumah gitu. Karena kan kita nggak bisa makan di luar ya, nggak bisa pergi ke restoran, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa kumpul-kumpul. Nah jadi banyak juga yang orang-orang yang mulai mau belajar masak sendiri gitu di rumah. Nah khususnya mereka kan mau segala sesuatu cari yang lebih baik. Nah makanya aku coba kasih topik itu bagaimana memilih daging yang tepat. Dari dua topik yang sangat menarik ya, dua topik yang biasanya orang minat dan seringnya orang bingung sih. Tuh aku mulai aja ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang apa itu grass fed beef dan grain fed beef. Karena orang-orang tuh kalau misalkan di HoReCa ya, hotel, restoran, catering, kita tuh cater chef-chef yang sudah tahu mereka mau masak apa. Nah, kalau misalkan kita go retail di Instagram, orang itu perlu bantuan untuk memilih daging yang sesuai dengan keinginan mereka atau dengan apa yang mau mereka masak. Banyak sekali orang-orang yang sekarang cenderung cari yang namanya grass fed dong, grass fed gitu. Tanpa mungkin kita harus tahu juga apa sih grass fed dan apa itu grain fed. Nanti kita akan go through itu. Lalu saya akan kasih tahu karakteristik seperti apa sih yang namanya grass fed, yang mana yang grain fed. Mungkin banyak orang awam yang kurang mengerti gitu. Apa sih perbedaannya gitu. Kalau kita lihat secara awam itu kan sama-sama daging gitu. Belum tentu kita tahu apa bedanya grass fed dan apa bedanya grain fed. Tapi secara ini banyak sekali tempat-tempat yang menjual daging itu menjual daging-daging grass fed itu lebih mahal daripada daging grain fed. Kenapa sih gitu? Lalu yang topik kedua yang mau kita coba sharing itu adalah Wagyu dan Meltik. Banyak sekali orang yang keliru antara daging sapi Wagyu sama daging sapi Meltik. Dan yang terakhir saya akan share sedikit juga tentang cara handling daging yang betul. Nah, coba kita lihat ya. Yang pertama itu grass fed dan grain fed itu apa sih? Sebetulnya ini balik lagi hanya menunjukkan pakan sapi sewaktu mereka hidup. Apakah rumput atau biji-bijian. Karena ternyata perbedaan pakan itu menghasilkan karakter daging yang berbeda juga gitu antara keduanya. Tapi dalam seumur hidup sapi itu mereka pasti akan makan yang namanya rumput.
Nah ini ceritanya akan panjang gitu, karena itu kalau misalkan di luar negeri gitu ya, ada banyak istilah-istilah selain grass fed, ada 100% grass fed, ada grain fed, ada juga grass finish, itu bakalan panjang gitu. Nah, tapi kalau kita di sini dan sepengalaman saya memegang retail gitu, retail kan banyak semua kebanyakan orang awam ya. Jadi yang tanya kayak kita-kita yang mau masak aja di rumah gitu, masak yang simple-simple tapi mau juga sehat. Jadi pilihnya daging apa sih yang cocok. Nah, grass fed itu banyak sekali sebenarnya. Nanti kalau misalkan besok ya ada telebinar juga saya bisa share ke teman-teman. Banyak sekali memang sudah riset tentang grass fed beef itu lebih bernutrisi atau lebih banyak manfaatnya dibandingkan grain fed. Tapi di satu sisi kalau di luar negeri dan di peternakan luar negeri di mana kita mengimpor daging, hal itu masih menjadi agak ini juga ada banyak ceritanya tentang itu, karena kalau di luar negeri itu orang kalau beli daging itu bukan seperti kita, beda gitu. Mereka belinya di supermarket dan ada labelnya, dan demi label itu peternakan itu jadi mengkotak-kotakan daging. Grass fed, grain fed, grass finish, organic, no added hormone, itu banyak sekali. Gitu. Tapi pada intinya grass fed dan grain fed itu adalah pakan apa sih yang mereka makan si sapi selama mereka hidup. Nah, kita coba lihat ya karakteristik antara si grass fed dan si grain fed. Misalkan teman-teman tuh udah mau lebih sehat dengan coba makan grass fed beef lebih banyak, yaitu sapi-sapi yang memang semasa hidupnya hanya memakan rumput, tidak memakan biji-bijian atau kacang-kacangan. Kalau secara karakteristik, kalau teman-teman beli, itu ada perbedaan antara si grain fed beef dengan grass fed beef. Nah, kalau grain fed beef itu yang sebelah kiri layar, itu biasanya dia memiliki yang satu daging yang sama itu biasa lebih besar, itu satu. Lalu yang kedua itu dia punya dia itu punya fatnya atau lemaknya itu biasanya warnanya lebih putih. Sedangkan kalau grass fed itu biasanya ada kekuningan si fatnya. Lalu yang selanjutnya, kalau si grain fed itu biasanya lebih pinkish warna si daging, lebih cerah warnanya. Sedangkan kalau grass fed itu biasanya merah tapi cenderung lebih gelap. Nah, karena si grass fed itu lebih, kita biasanya bilangnya juicy ya, karena kalau teman-teman lihat di sini sebelah kiri, dia tuh punya lemak yang lebih ada di sela-sela dagingnya gitu. Yang biasa orang tuh kalau zaman sekarang bilangnya marbling gitu. Karena kalau misalkan kita makan itu kalau ada marblingnya tuh lebih enak biasanya. Karena si lemaknya itu ada di antara daging. Jadi nggak yang lemak bongkahan gitu. Misalkan sirloin, kalau ini kan dua-duanya sirloin misalkan ya. Nah, kalau si grass fed itu makanya dia dagingnya itu lebih lean apa ya bahasa Indonesianya ya? Dia lebih nggak berlemak gitu loh, si dagingnya. Kayak kita kalau manusia, kalau grass fed lebih berotot gitu istilahnya. Nah, jadi kalau misalkan secara flavor, sebenarnya kalau orang awam tidak bisa begitu membedakan. Tapi kalau misalkan udah sering makan daging dan sering makan daging yang berupa gitu ya, udah cobain macam-macam daging, itu bisa sedikit merasakan perbedaan. Kalau grain fed itu dia lebih ada buttery
flavornya gitu, lebih apa ya bilangnya, kayak meleleh di dalam mulut gitu. Tuh, kalau misalkan si grass fed itu biasanya ya rasa daging gitu, rasa daging biasa. Nah ini saya mau kasih contoh, kalau misalkan kita impor daging ya, kita bisa lihat dari sini apakah dia grass fed atau tidak gitu. Kalau teman-teman misalkan membeli daging secara online, mungkin satu tips dari saya bisa ditanyakan gitu, yang grass fed mana aja. Sampai sejauh ini sih saya belum pernah melihat ada betul-betul toko daging yang menjual whole semuanya grass fed. Karena terus terang secara flow import ya, kebutuhan daging itu akan lebih banyak daripada jumlah daging itu sendiri. Makanya tidak semua, misalkan daging yang datang gitu, daging yang kita impor, semuanya akan sama, terus akan ada, terus kadang-kadang akan ada substitusinya. Nah di situ agak susahnya di kita gitu, karena kalau kita mau grass fed yang bisa benar-benar ada sertifikasinya, terus ada betul gitu. Kalau dari luar kan mereka harus ada sertifikasi, harus di cap brandednya grass fed, itu agak sulit gitu prosesnya. Betul. Nah, terus yang tadi saya ada mention yang sebelah kanan itu ya grass fed. Nah bawahnya tuh ada macam-macam, ada jenisnya, terus apakah itu no added hormones, apakah organik, nah itu macam-macam. Kalau yang kiri ini grass fed New Zealand beef sirloin. Nah, kebanyakan satu lagi, teman-teman. Kalau yang dari New Zealand itu kebanyakan grass fed dari peternakan. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu Wagyu dan apa itu Meltik. Wagyu teman-teman tahu ya, Wagyu itu dari bahasa Jepang artinya sapi Jepang. Pengertian Wagyu ini mengacu pada beberapa jenis sapi Jepang yang secara genetik sudah punya marbling yang tadi saya sebut gitu ya. Lebih banyak dari sapi yang lainnya. Sespesial apa si Wagyu beef ini? Kalau di Jepang sendiri makanannya saja sudah spesial. Rumput yang fresh, lalu kalau yang grain fed beef ya biji-bijian seperti jagung, barley, vitamin-vitamin yang dimasukkan sebagai vitamin ke si sapi, itu vitamin A, B, E, kalsium, itu juga ada tambahannya di sana. Kadang-kadang ada yang lucunya lagi, sapinya itu kalau kata peternakan di sana itu diajak jalan-jalan gitu, ngelihat pemandangan indah supaya sapinya nggak stres gitu. Terus lokasi peternakan sapinya juga indah di pegunungan. Lalu juga lucunya lagi ada cerita kalau si sapi ini dibikin rileks sebelum mereka mau dipotong supaya otot-otot sapi itu gak jadi keras dan dagingnya lebih lembut. Nah ini contoh Wagyu beef yang marblingnya tinggi. Wagyu beef itu juga kan aslinya memang dari Jepang. Tapi banyak negara-negara lain juga sudah punya Wagyu beef, seperti di Australia, di New Zealand, di Amerika juga ada Wagyu beef. Aku nggak akan go through ini karena Wagyu itu banyak sekali gradingnya, marblingnya itu complicated juga. Tapi kita di sini mau bahas apa sih bedanya Wagyu sama Meltik. Karena Wagyu is Wagyu, Meltik is Meltik. Kenapa begitu? Kalau teman-teman tahu ada kasus belakangan itu yang restoran-restoran itu ditutup-tutupin, ditangkap sama polisi. Karena banyak sekali mereka bilang kalau mereka menyediakan yang namanya menu Wagyu. Atau mereka sebutnya lagi menu Wagyu Meltik. Nah kalau dulu kan mereka nggak boleh sebut Wagyu. Jadi mereka sebutnya Wagyu Meltik. Tapi sekarang pun mereka sudah tidak bisa klaim kalau dengan menyebutkan Wagyu Meltik. Jadi Wagyu dan Meltik itu adalah betul-betul dua jenis yang berbeda. Kenapa? Nah Wagyu ya Wagyu. Wagyu itu karena mahal banget gitu.
tergantung marblingnya juga ya. Nah, kalau meltik itu asalnya itu dari Jepang juga, tapi dia dengan metode dari Perancis namanya piqué. Jadi dia adalah menginfuse lemak ke dalam daging biasa. Jadi misalkan satu bongkah sirloin yang tadi itu diinfuse dengan teknik jarum yang banyak, lalu disuntikan ke si daging. Jadi urat-urat daging, biasanya kalau kita makan daging ya, yang keras itu biasanya uratnya, tendon. Jadi si jarum itu akan tusukan ke daging. Nah, tapi di dalam jarumnya itu sudah ada lemaknya, atau bisa juga antara lemak daging atau minyak canola. Baik atau buruk melting itu? Sebetulnya teknik ini adalah sudah bertahun-tahun, namanya berpuluh-puluh tahun sudah ada. Cuma sekarang karena persaingan mungkin ya, banyak juga orang-orang yang memodifikasi jenis melting. Jadi harusnya melting itu adalah untuk menambah cita rasa kan, cita rasa si daging. Jadi begitu kita makan, serasa kita makan wagyu. Padahal bukan wagyu. Dan harganya pun tidak semahal wagyu. Nah, tapi orang seneng nih makan melting karena enak. Tunggu, saya makan melting juga suka. Karena empuk sekali itu, teman-teman. Kalau teman-teman belum cobain dan belum pernah coba wagyu, ya boleh dicoba yang namanya melting beef. Karena itu sangat-sangat enak kalau menurut saya, karena lembut banget. Nah, tapi ada juga orang yang memodifikasi si melting. Misalkan yang pertama, mereka tidak memakai yang namanya daging utuh. Nah, gimana caranya nggak pakai daging utuh? Bisa, karena sekarang kan ada yang namanya teknik penyatuan daging. Jadi kalau misalkan nggak daging utuh, dia pakai daging apa? Ya bisa jadi daging yang sudah sisa lalu digabungin sama mereka. Itu pertama. Terus yang kedua adalah mereka memakai bahan kimia juga. Supaya apa? Supaya dagingnya itu bertahan lama. Teman-teman, kalau meltik yang betul meltik dan berkualitas. Kalau meltik yang berkualitas itu, teman-teman, itu dia harus dijaga suhunya. Jadi dia tidak bisa di suhu ruang terlalu lama. Karena apa? Nanti kita akan bisa lihat, aku ada fotonya seperti apa gitu kalau misalnya kita biarin terlalu lama. Nah, tapi demi mengakali hal itu kan banyak orang yang mungkin perusahaannya punya klien di luar kota atau di mana, itu kan harus handlingnya, pengirimannya harus ekstra. Karena itu betul-betul harus dalam keadaan frozen sampai ke customer. Nah, itu dengan cara sambil disuntikan fat atau minyak ke dalam si daging, itu juga ada bahan kimianya juga untuk mengikat supaya dia tidak buyar si dagingnya. Kenapa dia bisa buyar? Karena kan kita suntikan pakai jarum-jarum ke uratnya. Kalau kita tahu sendiri daging kita itu kan terdiri dari daging kita, lemak, dan ada uratnya untuk mempersatukan itu semua. Tuh. Jadi kalau misalkan kita beli melting beef, kita harus jaga suhunya betul-betul. Tidak boleh ditowing. Nah, teman-teman, ini contohnya. Teman-teman bisa coba lihat. Yang kiri dan kanan, yang mana yang wagyu, yang mana yang melting. Mungkin Mbak Siti mau coba tebak? Ya Mbak Siti. Yang melting itu yang kanan ya? Iya betul. Yang melting itu kanan. Nah, kalau aku kasih lihat lagi yang satu ini, yang mana yang melting, yang mana yang wagyu.
Oh, yang melting itu yang kiri nih. Serat-seratnya lebih banyak soalnya kayaknya lemak-lemaknya tuh. Yes. Nah, ini kebetulan aja yang sebelah kanan ya wagyunya itu kebetulan memang bukan yang marbling tinggi. Ini marblingnya MB3 sampai 5 jadi random. Ini ini MB3, MB4 lah yang sebelah kiri. Nah, kalau yang kanan itu memang melting. Tapi kalau kita lihat di yang gambar yang ini, yang 4 di sebelah kiri itu melting. Kenapa? Karena kalau kita lihat itu hampir sama gitu. Ininya hampir sama, bentuknya hampir sama, ya urat-uratnya juga sama gitu. Itu hampir sama. Sedangkan kalau misalkan wagyu itu kan ya sapi itu kan makhluk hidup ya. Kayak kita ini manusia, ada yang kurus, ada yang badannya badan manusia nggak ada yang sama. Begitu juga dengan badan sapi. Jadi kalau kita misalkan punya beli daging gitu ya, apalagi impor. Kadang-kadang kalau kita jualan daging lucu juga gitu. Kenapa sih daging saya beli 5 stick sirloin, tapi semuanya nggak, ada yang nggak sama nih bentuknya. Itu nggak bakalan sama, karena kan sapi itu makhluk hidup gitu. Jadi kalau misalkan kaki kita aja kan ada yang bagian yang besarnya, ada yang bagian yang kecilnya itu. Sama juga dengan sapi. Kalau dilihat yang sebelah kanan itu kan kita lihat ini sapi dari satu sapi satu bagian. Tapi gak benar-benar ada yang sama pasti beda-beda. Nah itu bedanya teman-teman. Nah apa yang terjadi kalau misalkan kita cairin daging? Biasanya kan kalau kita makan ya, atau kita mau masak, itu kita biasanya cairin dagingnya dulu. Nah kalau daging biasa, ini kiri itu sirloin wagyu MB3 sampai 5. Teman-teman, ini setelah didiamkan di suhu ruang sekitar sejam atau 2 jam. Nah, ini sebenarnya pengalaman customer saya sih. Padahal kita udah sebelum orang beli Meltik tuh biasa kita kasih tahu karena Meltik kita itu no chemical. Jadi kalau dimasak pun dalam keadaan setengah beku gitu. Jadi tinggal dimarinasi lalu langsung di dalam di atas pan gitu dimasak. Nah, jadi dia tuh menyamakan antara wagyu sama meltik. Nah, jadinya terjadilah ini gitu. Jadi yang wagyu itu ya seperti daging pada umumnya gitu kan. Itu nggak apa-apa, justru wagyu itu nggak boleh dalam keadaan beku. Kalau kita mau masaknya enak itu hasilnya jangan dalam keadaan beku. Jadi kita towing dulu, bisa semalaman di fridge bawah ya, di kulkas bagian bawah, di chiller, atau kita di suhu ruang, dipakai air dingin gitu bisa juga. Gitu dalam sejam 2 jam gitu dia bisa agak mencair. Nah, beda dengan yang sebelah kanan. Gitu. Kanan ini adalah si meltik. Kalau kita diamkan di suhu ruang dan kita treat dia sama seperti daging biasa, ya otomatis dia akan ambiar kalau kata orang ya. Karena dia urat-urat dia itu memang sengaja kita infuse lemak gitu. Supaya dia lebih apa ya? Nggak kenceng lagi istilahnya gitu, lembut. Jadi begitu kita masak, kita makan gitu ya, itu lembut banget dagingnya. Nah itu kira-kira teman-teman. Nah ini slide selanjutnya dan juga slide terakhir saya tentang beef handling. Jadi itu grass fed atau grain fed, wagyu ataupun wagyu ya, semua juga tergantung dengan cara kita handling beefnya. Nah, nomor 1 yang paling harus diwaspadai dan sering saya ingetin sama customer gitu. Kalau misalkan yang namanya beef jangan di refreeze. Jadi kalau misalkan kita mau towing, kita mau cairin dia, kita mau masak,
sekalian kita masak gitu. Jangan udah kita bawa keluar dari chiller atau dari freezer, kita diamkan gitu, dicairin. Lalu kayaknya ada sisa nih. Terus sayang ya, kita taruh aja di dalam freezer lagi gitu, dibekuin lagi supaya dia tahan nanti kapan-kapan kita masak lagi. Nah, teman-teman, apalagi daging impor ya, akan ada perubahan rasa di situ gitu. Rasa dan bau pasti ada perbedaan. Gitu. Nah, jadi ini saya ambil dari satu jurnal dari Kanada. Itu ada juga yang bilang all beef, whether grass fed atau grain finished grain fed, to contribute significant amount of nutrients and the differences between the two nutritionally are small. Jadi kan ada research juga yang bilang grass fed itu bagus sekali, banyak manfaatnya dan yang lain-lain. Tapi kembali lagi juga ke cara kita memilih dan memasak dan memanfaatkan daging tersebut gitu. Kalau misalkan sama aja kita kayak tadi gitu, misalkan kita udah keluarin terus kita masukin lagi ke freezer, terus kita cuci atau kita kotor gitu, tempat kita mau masaknya, prepare-nya di dapurnya itu kotor, otomatis ada bakteri masuk ke dalam situ, yang mana daging sapi itu rentan sekali terhadap hal-hal seperti itu. Nah itu kalau misalkan kita beli mahal-mahal grass fed, sudah sehat-sehat, itu sayang sekali gitu kalau misalkan seperti itu kita handlingnya. Oke, terima kasih dari saya, itu saja. Mungkin ada yang bertanya, Mbak Siti? Oke, terima kasih Mbak Riana atas penjelasannya. Aduh, bermanfaat sekali nih ya. Ani dari Mbak Erna Sofia. Nah, kalau di online harga Wagyu beef tidak terlalu mahal. Apa itu sebenarnya itu melting? Terus seberapa aman kalau terlalu sering mengkonsumsi melting? Nah, silakan dijawab Mbak Riana. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya Bu, Wagyu itu memang bervariasi. Kalau kita sendiri itu juga terakhir ini kita ada promo gitu, Wagyu beef, Australian Wagyu ya, grass fed juga. Marblingnya itu tidak begitu tinggi. Jadi MB3 sampai 5. Kenapa range MB3 sampai 5? Itu karena ada yang namanya Wagyu random kalau di kita gitu. Nah, Wagyu random itu jadi kita potong. Jadi nggak semua satu loaf itu marblingnya sama. Jadi ada yang marblingnya bagus, marbling 5 gitu ya. Ada juga yang dapatnya antara marbling 4 atau marbling 3. Itu sebabnya kita bilangnya marbling random. Nah itu kalau misalkan di kita, itu waktu kemarin kita jual harganya cuma 55.000 per 100 gram. Kalau satu potong itu sekitar 200 gram. Satu potong yang kayak tadi ini. Nah yang seperti ini, itu biasanya 200 gram. Kurang lebih ya, kadang kurang, kadang lebih gitu. Nanti ditimbang lagi. Nah, makanya saya perlu dicari tahu dulu, Bu, Wagyunya itu Wagyu apa? Wagyu dari mana asalnya, terus marblingnya berapa? Biasanya si Wagyu itu punya marbling, kecuali dia secondary cut. Secondary cut itu misalkan ada top side atau bolar, blade. Nah itu dia marblingnya random, jadi nggak bisa dibilang marbling. Gitu. Kalau stick pasti bisa ditanya marblingnya berapa. Nah tadi contohnya saya yang marbling random nih, yang seperti ini nih Bu. Bisa dilihat ya yang aduh aku kursor bisa dilihat ya. Nah ini yang atas yang aku tunjukin ya pakai kursor, yang si Wagyu ini, yang tengah sebelah atas, tapi ini marblingnya ini semua MB3 sampai 5. Jadi bisa dilihat ya,
ini dia marblingnya sedikit. Mungkin dia dapat 3 ke 4. Nah, tapi kalau lihat yang sebelah bawah, itu dia lumayan marblingnya. Gitu. Makanya kita perlu tahu juga dari mana, terus habis itu marblingnya berapa. Seberapa aman makan meltik? Sebetulnya selama bisa kita percaya kalau meltik itu meltik betulan ya, maksud saya yang tadi gitu loh, bukan meltik dari daging yang betul-betul daging sirloin, itu sirloin biasa, terus di-infuse pakai lemaknya juga lemak daging, memang lemak daging, terus tidak ada bahan kimia di dalamnya, itu sih aman-aman saja untuk kita konsumsi. Kalau kita juga kalau masak kan pakai minyak istilahnya. Apalagi orang Indonesia kan sukanya goreng-gorengan juga gitu anyway. Gitu. Jadi kalau dibilang seberapa ini sih aman-aman aja harusnya. Tapi perlu dicari tahu seberapa aman itu melnya dari supplier yang terpercaya seperti apa. Ada juga meltik yang disuntik sama MSG Bapak Ibu. Jadi supaya dia lebih enak, lebih gurih pas di makannya gitu. Harus berhati-hati. Tapi yang paling simpel itu yang tadi. Kalau misalkan meltik yang nggak pakai bahan chemical, biasanya dia akan selalu diwanti-wanti. Akan terjadi seperti ini, gitu. Akan meleleh dia, hancur. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya, boleh dibacakan nih sama Mas Jarot pertanyaannya? Ya. Silakan Mas Jarot. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ya, coba tolong dibaca. Pertanyaan kedua dari Ibu Sri M, yaitu gimana kita bisa tahu daging yang sudah di treat kimiawi dan zat kimia apa yang dipakai pada umumnya? Ya, saya ulangi. Gimana kita bisa tahu daging yang sudah di-rate kimiawi dan zat kimia apa yang dipakai pada umumnya? Terima kasih, kami persilakan kepada Bu Riana. Halo, dengan Ibu. Ya, terima kasih. Iya. Kalau pertanyaan zat kimia apa yang biasanya dipakai, saya nggak bisa jawab karena kalau dari kita nggak pakai, jadi kita nggak tahu gitu. Biasanya yang umumnya orang pakai itu apa gitu. Kalau dari kita betul-betul cuma pakai mesinnya itu ada kayak jarum paku gitu. Terus habis itu di-infuse dengan lemak sapi gitu. Itu aja. Kalau bahan kimia yang biasa umumnya dipakai sih saya kurang gitu paham ya, karena di kita sama sekali nggak pakai. Nah, bagaimana taunya ya yang sesimpel yang tadi kalau misalkan teman-teman membeli meltik dan ditanya aja simple, ini kalau meltik itu pas saya mau masak, ini gimana? Saya cairin dulu atau gimana? Kalau misalkan bilang, oh kayak daging biasa aja, oh itu tanda-tanda harus coba waspada gitu. Karena meltik itu nggak bisa di-treat seperti daging biasa. Sesimpel kalau teman-teman lihat yang gambar ini gitu, kiri dan kanan. Daging kita benar-benar potong, itu nggak diapa-apain. Sama daging meltik yang udah kita suntikin minyak. Dia akan ambiar. Kalau dia nggak frozen, nggak beku, gitu. Aku mau kasih lihat ini. Ini aku bisa. Aku ada ini teman-teman bisa lihat nih. Nah ini daging
Wagyu ya. Kalau tadi kan soto ya. Kalau ini daging Wagyu ya. Dan ini daging Celtic. Masih beku jadi ya. Nah, saya lihat ya. Tapi ini bukan ini ya nggak kelihatan, Mbak. apple. Nggak Nggak bisa kelihatan ya. kelihatan. Aku harus Nggak coba kelihatan. ya. Ini Mas, adanya masih gambar. Sebentar. Oke. Sebentar ya. Saya rubah. Oke. Ini itu daging meltik. Ya. Ini daging Wagyu, sirloin Wagyu. Biasa. Ini meltik. Serupa tapi nggak sama. Kalau yang tadi teman-teman bisa lihat ini meltik biasanya sama semua. Gitu. Dia urat-uratnya itu semburat-semburatnya ini udah hampir nggak ada gitu. Diganti sama lemak-lemak yang udah kita infuse, lemak atau minyak canola yang udah kita infuse ke dalam si daging. Nah, tapi bentuk aslinya itu adalah dia seperti ini. Ini misalkan ini daging sirloin biasa ya. Ini daging sirloin Australia prime steer kita bilang ya. Belum kelihatan. Jadi daging gambarnya. seperti Hah? Oh, oke, sorry. Kayaknya aku harus dipin ya Mbak Gambarnya Siti ya. Apanya? Bentar. Aku soalnya pakai Ini device yang beda. Kalau masih presentasi. Oke, bentar. Oh, Ini aku pakai yang device yang lain. Nah, yang ini teman-teman. Udah kelihatan ya? Yang atas sama nah yang ini baru kelihatan nih Nah. dagingnya. Iya ya. Oh, hilang lagi. Nah, ini Mm-mm. itu si daging Hilang lagi tapi. meltik. Ini meltik. Ya. Ini si sirloin Wagyu MB 3 sampai 5. Nah, ini yang aku bilang random. Ini kan bagian sebelah sini itu dia Wagyu. Ini benar-benar daging Wagyu Australia. Ya. Bagian sebelah sini itu marblingnya teman-teman bisa lihat ini kurang begitu ada marbling ya. Nah, tapi kalau kita balik, nah ini baru kelihatan nggak? Jadi kalau marbling itu yang disebut marbling itu dia ada lemak-lemak di antara dagingnya gitu. Makin banyak itu berarti grade si Wagyu makin bagus, makin mahal, makin enak, makin meleleh di mulut pas dimakan gitu. Sama seperti gini nih, kalau marblingnya tinggi itu seperti meltik sebenarnya. Nih, kalau yang aslinya ini seperti MB 9 lebih malahan kayak gini si ininya. Halo. Nah ini, halo. Ya Ibu Riana. Halo, suaraku masih masih kedengaran ya. Ya, Soalnya tadi tiba-tiba semua freeze. Ya. Jadi saya ini takut keluar. Nah ini daging sirloin biasa Australia prime steer. Gak biasa juga sih kalau prime steer ini di age. Jadi kalau udah makan ini tuh biasanya kita nggak perlu tenderize. Jadi langsung dibumbuin, langsung dimasak tuh udah empuk. Kalau daging yang biasa gitu ya, daging itu banyak macam. Mbak, kalau misalkan daging stick misalkan Australia gitu, itu juga ada grade-grade-nya. Yang paling tinggi memang Wagyu gitu kan. Nah ada juga daging biasa, misalkan daging ini daging apa Australia? Australia juga banyak macam gitu. Kalau misalkan Australia yang biasa aja nggak diapa-apain, itu kita perlu ada teknik yang namanya ditenderisasi, dibuat empuk dagingnya. Misalkan pakai alat yang kayak paku-paku kecil yang atau palu
palu daging itu kita ini ya palu-paluin nih si dagingnya, atau kita rendam, banyak macam rendamnya tergantung aliran mana gitu, aliran chef mana gitu. Misalkan ada yang bisa pakai Coca-Cola, ada bisa yang pakai daun pepaya, itu banyak macam. Nah, saya juga punya ini selain ini kan stick ya. Tadi teman-teman bisa lihat bedanya. Ini yang biasa, ya. Ini wagyu, sama ini melting. Nah, aku mau kasih lihat juga yang tadi kita bilang bedanya apa sih grass fed sama ini. Ini aku punya 2 jenis, namanya short flat. Short flat itu adalah daging bagian belly, perut. Kalau kita orang Indo biasanya banyak bilang daging Yoshinoya ya, gitu. Daging Yoshinoya ya. Nah itu biasanya pakai namanya daging short flat. Apa sih short flat? Short flat, nah itu short flat itu bagian perut sapi. Gimana taunya itu kenapa sih dibilang perut sapi? Kalau perut sapi itu ya, si lemaknya ada di bagian kiri dan kanan. Ini karena dilipat jadi nggak kelihatan ya. Jadi ada di bagian kiri dan kanan si daging. Kalau kita keluarin jadi satu lembar doang, itu jadi dia ada lemaknya di kiri dan kanan. Di tengah-tengahnya baru dagingnya gitu. Nah, kalau yang ini adalah daging USA short flat, grain fat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, si fatnya ini, si lemaknya itu warnanya lebih putih cerah ya, putih gitu kelihatannya. Nah, kalau yang ini adalah daging short flat juga, tapi Australia dan grass fed dia, bukan grain fat. Nah, bisa dilihat di sini itu, teman-teman bisa lihat ya, dagingnya bagiannya sama, ya jenisnya sama, itu cuma dia bedanya satu dari Australia yang grass fed, yang satu lagi dari Amerika grain fed. Nah teman-teman bisa lihat ini dagingnya itu dia warnanya nggak putih gitu, ada kekuning-kuningannya, agak kuning sedikit gitu. Dan bisa, nah ini aku sebelahin ya. Nah itu bisa kelihatan ya, warna dagingnya pun juga beda gitu. Kalau yang ini warnanya lebih gelap, merah agak gelap. Kalau yang ini itu dia lebih cerah. Tuh. Oke, itu teman-teman. Kira ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih dengan Bu Riana atas pertanyaan jawaban dari pertanyaan dari Bu kita. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga, yaitu sebaiknya bagaimana cara membeli daging yang benar-benar berkualitas, apalagi online kadang nanya gak dijawab papinya. Ya, mungkin nanya ciri khas ya atau tekstur secara awam. Iya, Bu Erna kalau beli daging online gak dijawab, ganti aja banyak toko yang lain. Coba ke toko kita @Premium Eat Factory pasti dijawab kok pertanyaannya. Karena sebelum membeli, terutama online, kita harus dikasih ininya sih, dikasih tahu ya buat apa dan yang lain. Nah itu juga sebenarnya struggle saya sebagai seorang penjual daging gitu, yang tadinya biasanya saya jual daging kepada orang yang udah tahu mau belinya apa gitu. Tinggal kasih tahu saya butuhnya daging short flat ya, saya butuhnya daging rib eye bagian ini, begini, jenisnya ini. Nah itu udah tahu semua. Kalau sekarang itu jualan di Instagram ke orang-orang yang, makanya kita juga belajar gitu. Makanya nggak semua, sebenarnya range daging itu kan banyak sekali.
ini aja kita coba pasarin yang memang sehari-hari kita gampang untuk masak gitu. Itu pun juga masih mencari-cari juga gitu. Jadi nggak selamanya daging yang kita pasarin di Instagram itu ada terus, ada atau ini gitu. Sebenarnya kita lebih banyak lagi jenis daging yang kita tawarin. Cuma nggak semua orang itu bisa menerima, terutama orang awam ya. Karena awalnya saya pikir saya daging impor, saya mau orang-orang bisa masak steak di rumah. Jadi pertama kali saya iniin semua gitu, daging semua. Misalkan daging steak gitu ya. Segala macam saya punya. Misalkan Australia, dari Australia grade A yang paling murah istilahnya, nggak terlalu jauh dari pasar, bahkan lebih murah biasanya kalau dari supermarket gitu ya. Kalau kebagian section yang daging impor itu biasanya kita lebih murah lah. Habis itu kita grade lah ya, grade paling tinggi lagi sampai wagyu gitu. Orang kalau misalkan baru ke toko kita kan pasti nanya price list. Terus pada akhirnya kan mereka ngambilnya, saya cobain dulu yang paling murah gitu. Daging steak Australia impor. Ternyata begitu mereka beli banyak nih karena mereka nggak bisa ke restoran, jadi mau di rumah barbekyuan sama keluarganya. Beli misalkan 2 kilo, 3 kilo. Buat saya bikin barbecue di rumah, saya mau bikin steak, sirloin steak. Belinya yang paling murah grade A. Nah, sedangkan grade A itu harus ditenderisasi yang tadi saya bilang. Jadi nggak bisa daging utuh dari kita, terus ucuk-ucuk di grill. Jadinya kayak karet, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa kita makan di restoran, ada chefnya kan. Karena kalau nggak seperti itu ya restoran nggak laku. Gitu. Dan grade daging yang lebih tinggi itu juga nggak laku. Buat apa orang beli yang dry age? Karena dry age itu lebih enak, lebih empuk, nggak perlu ditenderize. Makanya sekarang karena belajar dari pengalaman itu, saya nggak jual lagi yang tender A. Karena orang ekspektasinya masak di rumah saya biar gampang. Pokoknya saya dapat dari toko, saya mau masak, saya cairin sebentar, terus pakai butter dimasak di kompor gitu ya. Saya maunya empuk gitu. Nah, jadi untuk mempermudah itu kita juga belajar gitu. Oh ya, orang mau yang mudah dimasak di rumah gitu, nggak usah pakai pikir, terus nggak perlu diproses yang terlalu ribet gitu di rumahnya, gitu sih. Nah, jadi saranku apalagi belanja di online harus benar-benar cari tahu produsennya, suppliernya seperti apa, gitu. Kalau di kita makanya meskipun kita baru gitu dari Februari, tapi kita berusaha di Instagram kita kasih lihat gitu kayak testimoninya. Testimoni sih udah biasa ya, tapi kita kasih tahu cara kita produksi pas kita lagi ada di pabrik gitu, cara potongnya, apanya gitu. Nah itu kita kasih tahu, kita kasih lihat gitu kadang di story, di feed kita gitu. Kita kasih pengetahuan juga gitu, apa sih wagyu, apa sih meltik. Untuk kemarin sih lumayan ya, banyak yang appreciate, terutama yang tadi yang saya presentasiin apakah wagyu itu dan meltik itu apa. Karena ternyata banyak sekali orang yang di luaran itu jualan masih bilang kalau meltik itu wagyu. Jual wagyu meltik gitu. Itu bukan wagyu, itu meltik. Gitu. Jadi nggak ada yang namanya wagyu meltik. Beberapa bahkan sekarang mereka yang jualan seperti itu diproses sama polisi. Karena nggak boleh menyatukan yang namanya wagyu dengan meltik. Ada pertanyaan terakhir kayaknya. Apa? Sama-sama Mbak Erna. Ya, kalau beli online kita harus lebih kritis sih, tapi ya sebagai penjual kita juga
mengerti lah maksudnya. Oh ya, dan banyak teman-teman Wagyu itu ya, juga teman-teman kalau beli online itu sebetulnya bisa tanya ada sertifikasi halalnya atau enggak gitu. Kalau di kita bisa kasih lihat ada sertifikasi halalnya. Jadi ada beberapa yang khususnya yang dari Jepang ya atau ada beberapa juga lah dari negara lain, itu Wagyunya itu enggak halal. Jadi mungkin dia pakannya apa yang tidak halal. Nah, kalau misalkan Wagyu Australia itu biasa kita ada sertifikasi halalnya. Kalau di Instagram kita ada, kita tunjukin sertifikasi halal kita. Karena Australia itu kiblatnya MUI. Ya, Mas Zaro ada pertanyaan lagi? Ya, baik, terima kasih Bu Riana. Ya, ini ada respon dari Ibu Erna. Ya. Terima kasih Bu Riana, sekarang lebih mengerti dan hati-hati dalam membeli maklum awam. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Subi Antik. Ya, dari Ibu Subi Antik yang mau bertanya yaitu apa efek dari bahan kimia yang dipakai di daging? Ya, saya ulangi, apa efek dari bahan kimia yang dipakai di daging? Baik, terima kasih, kami persilakan kepada Bu Ria. Saya rasa sama seperti efek kimia yang lain ya di tubuh kita gitu. Bayangkan kalau kita udah berusaha sehat dengan coba makan daging juga, kita mau tahu gitu dagingnya makannya itu cuma rumput gitu, nggak makan obat-obatan. Kalau yang ada yang bilang kan pakai antibiotik segala gitu. Nah bahkan sebenarnya ada beberapa yang ditambahin hormon sih teman-teman. Makanya kalau di daging Australia juga sekarang ada beberapa yang ada labelnya itu khusus grass fed, no added hormone gitu. Jadi nggak ada hormon yang disuntikan ke si sapi gitu. Itu buat apalagi di luar negeri sana ya. Jadi orang tuh health consciousnya lebih tinggi gitu dari kita. Dan kalau dari mereka itu semua tuh harus di banded gitu, maksudnya benar-benar harus ditulis, apapun yang ditulis itu kan jadi konsumennya tuh lebih percaya tuh. Nah kalau banyaknya efek bahan kimia kan kalau lama-lama kita tahu sendiri ya, kalau efeknya di badan kita kalau kimia itu menumpuk pasti akan ada efek negatifnya tuh. Sama seperti kita makan antibiotik deh Mbak, kalau berlebihan gitu kan. Bayangin kita makan sapi kan lebih banyak daripada kita makan obat gitu. Kalau sapi kita itu ternyata juga ada bahan kimianya, gimana caranya? Agak ngeri-ngeri juga. Nah itu sebabnya tadi yang tadi saya bilang Meltik itu harus hati-hati banget deh pilihnya gitu. Harus hati-hati banget, mesti dicari tahu benar-benar gitu seperti apa gitu yang jual dan gimana-gimananya. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Riana. Mbak Riana? Iya. Iya. Kalau saya mau tanya nih, yang daging Meltik itu yang tadi, yang saya. Kalau yang Meltik yang tadi yang sudah didiamin di itu kan, yang udah didiamin kan dia nanti akan terpisah tuh ya, keluar tuh yang tadi yang di gambarnya. Nah itu pasti bagus untuk dikonsumsi atau ada batas waktunya nih Mbak? Sebaiknya untuk dikonsumsinya gitu. Waktu kemarin sih saran saya kan karena dia langsung panik karena sebagian udah mencair gitu. Saya bilang
Coba ditaruh di freezer lagi sebentar gitu, jadi dia agak menyatu sedikit. Nanti abis itu buru-buru langsung dimasak gitu. Sebenarnya sih secara dagingnya nggak masalah. Cuma kan jadi daging giling gitu. Bukannya beli daging stick, malah jadinya kita masak giling. Jadi sebenarnya itu masih. Iya. Sebenarnya secara daging sih nggak masalah gitu. Cuma kan iya, ekspektasinya karena dia udah misah ya gitu. Jadi bukan daging stick gitu. lagi. Jadi daging giling boleh. Diproses lagi. Ada lagi Mbak Siti? Jadi penasaran apa lagi? Ya, maaf, Bu Riana boleh bertanya nggak? Boleh dong. Ini Bu, ini kan kita ini ya istilahnya maklum. Oh boleh. Orang awam gitu mau bertanya, sebenarnya yang tadi kan yang Ibu jelaskan di presentasi tadi itu semua kan barang rata-rata kan dari impor dari New Zealand, Australia. Yang saya mau tanya, ada daging lokal nggak yang memang benar-benar istilahnya sesuai dengan atau sama dengan kualitas yang dari impor? Nah, kalau itu saya agak susah jawabnya ya. Karena kalau dari kita kan kita memang importir daging. Jadi memang importir daging dari Australia, New Zealand sama Amerika. Gitu. Jadi kalau misalkan, tapi banyak juga sih teman-teman di sini mungkin yang mungkin sebelum juga saya tahu soal perdagingan ini, kan kita juga mungkin ada kenalan peternakan yang memang terpercaya gitu, yang punya lahannya luas. Jadi tahu memang betul-betul mereka cuma makannya rumput gitu. Karena kalau yang tadi mungkin saya belum sempat sebutin ya, yang namanya rumput itu kalau orang bilang kan rumput kan murah, lebih murah daripada biji-bijian gitu, daripada jagung, jadi barley segala macam. Itu sebenarnya pakannya lebih mahal grain dibandingkan grass. Karena rumput di mana aja asal rumput ada itu sapi bisa makan. Berarti iya. Tapi kalau misalkan yang impor, maksudnya karena kita beli dari luar negeri gitu kan, karena kan yang menyebutkan grass fed dan grain fed itu sebenarnya dari mereka, Mas Zaro. Jadi mereka duluan kan yang bilang ini grass fed atau grain fed, nah itu dari mereka. Nah kalau di mereka itu kan ada 4 musim. Kalau rumput itu kan nggak ada pas musim dingin ya. Jadi saya pikirnya kalau misalkan yang makan rumput sepanjang hidup sapi ya di tempat mereka itu lebih sulit makanya. Dan kalau kita makan rumput doang si sapi yang tadi kelihatan banget di karakter dagingnya ya, dia kayak lebih langsing gitu si sapinya, lebih kalau kita bilangnya orang yang berotot yang suka olahraga, dagingnya juga pasti lebih kenceng gitu, lebih padat lebih gitu. Ada lebih alot istilahnya. Kalau yang nggak olahraga kan dia cuma tidur gitu, makan tidur, otomatis lah lembek ya. Dagingnya juga lembek, enak dimakannya, lebih enak, lebih juicy, lebih empuk pasti. Kalau kita berarti yang enak itu yang lebih nggak sehat ya berarti. Sebetulnya iya. Sejujurnya iya. Bu Riana. Iya. Ya maaf, ini tadi kan yang di penjelasan Ibu Riana terakhir itu di presentase sempat saya dengar dari penjelasan Ibu kalau ada yang namanya Wagyu dan ada yang namanya Meltiku ya. Meltik, ya. Ya Meltik. Kemudian dari penjelasan tersebut
sempat ada saya dengar bahwasanya ada banyak di luar sana atau resto-resto di sana yang pada umumnya udah digerebek oleh polisi karena berjualan dengan wagyu meltik, atau yang memang nggak ada wagyu meltik, memang adanya meltik doang. Nah, yang saya pertanyakan di Korea, emang yang sebenarnya istilahnya yang teridentifikasi dengan daging tersebut seperti apa ya Bu? Kok bisa dibawa-bawa ke hukum gitu, dibawa-bawa ke keamanan yang memang real gitu ya? Karena mereka nggak berkata yang sejujurnya, karena harusnya apa yang dijual itu kan sama dengan apa yang diiklankan, istilahnya kita gitu. Apa yang mereka tulis itu harusnya sama apa yang mereka jual. Nah kalau misalkan mereka bilangnya wagyu, ya bilangnya wagyu. Kalau bukan wagyu, yang tidak bisa dibilang wagyu. Karena wagyu itu ada jelas gitu, dagingnya daging wagyu, ada sertifikasinya, ada harus betul apa yang dijualnya itu wagyu. Tidak boleh ada embel-embel selain itu dan bilang itu tuh kayak wagyu meltik. Makanya itu sering banget wagyu meltik kan makanya bilangnya. Nah bilang jual Saikoro wagyu meltik. Nah itu wagyu apa meltik, karena itu dua hal yang berbeda, nggak boleh jadi satu. Nah itu yang banyak dipermasalahkan. Itu mungkin juga yang banyak yang mempermasalahkan itu memang juga mungkin importir daging juga ya. Itu. Tapi banyak sekali jadi orang yang salah kaprah jadinya antara wagyu dan meltik. Banyak juga kan jadinya orang mau aduh pengen cobain saya wagyu gitu. Ini restoran ini jual wagyu murah banget kayak daging biasa gitu. Tapi ternyata ya itu bukan wagyu, apa yang dimakan itu bukan wagyu. Itu termasuk penipuan kan? Halo? Ya. Itu jadinya masuknya penipuan, Nazaro. Gitu. Ya, terima kasih Bu Riana atas informasi. Ini satu lagi. Ya, sama-sama. Ya, ini kayak pengalaman sih istilahnya pengalaman masa lalu, tapi ingin mau mencoba menanyakan aja, tapi penasaran soalnya saya bukan bagian divisi situ pas saya kerja di kerjaan dulu gitu. Di sini kan tadi Ibu jelaskan yang namanya itu jenis daging ya. Yang saya tanyakan di sini dari seberapa lama sih umur daging itu sampai expired atau gimana? Kan biasanya kan ada produk kan istilahnya masih belum expired tapi udah nggak bisa digunakan gitu. Bagaimana sih ciri khas daging yang memang layak bisa dipakai atau memang sudah bisa dipakai? Oke. Kalau kita bicara soal daging impor ya di sini, kita itu menjaganya dari suhu. Jadi kalau misalkan ini saya bisa sharing, mungkin besok waktu telebinar tuh saya bisa sharing ya, saya ada satu bahan itu bagaimana cara handling daging itu yang lebih lengkap gitu. Jadi bisa berapa lama tahannya segala macam. Jadi sebetulnya kalau dijaga pada suhu tertentu, itu daging itu bisa bertahan sangat-sangat lama. Nah, kalau zaman dulu orang itu belum ada yang namanya kulkas, nggak ada yang namanya freezer. Nah, itu dia akan olah si daging. Kalau istilahnya di cured beef gitu. Jadi diawetkan istilahnya. Nah, nanti setelah diawetkan ini banyak produk yang bisa dibuat, misalkan kornet, daging asap. Nah, itu mereka lebih tahan lama kan jadinya dagingnya. Nah, itu zaman sebelum ada freezer. Nah, kalau freezer, tapi bukan freezer yang kita nggak tahu itu suhunya berapa ya. Jadi kalau misalkan di kita, itu freezer itu harus dijaga suhunya.
supaya dia konsisten dan konstan gitu. Supaya dia tidak merusak si rasa dan kualitas si daging. Kalau dibilang berapa lama, lama sekali. Kalau kita sering dengar juga kan, kalau misalkan daging itu kalau kita udah beli nih, kita taruh freezer, itu bisa tahan 6-12 bulan. Kalau kita nggak pindah-pindahin, di freezer aja. Lumayan juga ya. Iya. Gitu. Asal bukan daging yang misalkan kita kalau ke supermarket kan suka ada yang namanya bagian daging impor ya. Nah kalau dari bagian daging impor itu kan biasanya kalau di supermarket itu dia tidak dalam keadaan beku. Nah itu harus segera dieksekusi. Karena pasti berubah sih rasanya dan kalau saya pribadi sih ya, saya ngerasain jadi ada bau yang lain. Bukan bau aneh, bau daging gitu. Cuma beda antara sebelum di refrozen sama sesudah gitu. Misalkan daging ini udah frozen nih dari kita. Apalagi daging impor ya. Karena daging impor itu begitu dari negara asalnya itu kan juga udah frozen. Karena dari mereka tuh dari peternakan terus disembelih kan si dagingnya, si sapinya, sapinya itu disembelih, itu langsung di frozen pakai yang namanya blast freezer. Jadi blast freezer itu adalah freezer yang sampai minus ini sama ya? Ya sampai 40 derajat Celcius, minus 40 derajat Celcius. Jadi di blast gitu. Jadi langsung kayak beku. Itu fungsinya apa? Ya fungsinya salah satunya adalah supaya dagingnya awet dan tidak ada bakteri yang berkembang biak di si daging. Karena kan si daging ini mau diekspor ke negara-negara lain. Tuh, Mbak Siti ada pertanyaan lain? Tadi kayaknya mau nanya. Mungkin ini ya Mbak Riana ya, mau tanya kalau pengolahan ya, yang Sorry, putus-putus daging itu kan biasanya kalau kita tuh panas. Nah itu benar atau enggak ya? Sorry, putus-putus Mbak Siti. Untuk ngempukin daging. Untuk ngempukin daging? Kalau untuk supaya dagingnya empuk itu dikasih buah nanas untuk ngempukinnya itu. Jadi sebelum dimasak putus-putus ya? Oh untuk ngempukin iya, ngempukin itu daging. Dikasih buah nanas itu bener nggak? Bener nggak bisa? Soalnya tuh biasanya kayak gitu tuh kalau di rumah nih. Iya. Bisa. Sebelum diolah gitu, dia dipotong-potong tapi dikasih nanas dulu. Itu salah satu cara sih, bisa juga sih. Ada yang tadi aku sempat bilang bisa pakai nanas, bisa pakai daun pepaya, tapi ya mesti dicoba-coba terus ya. Bisa pakai baking soda juga, bisa pakai Coca-Cola gitu. Bisa ada kalau orang luar tuh pakai bir kadang-kadang gitu buat dia lebih empuk gitu. Tapi banyak sih yang bilang kalau pakai nanas sama pakai daun pepaya itu kadang dagingnya itu lebih cepet ambiar jadinya ya. Jadi harus lebih pinter-pinter kalau misalkan pakai yang nanas dan si daun pepaya. Atau paling simple bisa beli yang alat itu yang kalau di marketplace tuh ada bilangnya pengempuk daging gitu atau enggak meat tenderizer. Nah jadi dia kayak jarum-jarum kecil gitu. Jadi kita tinggal cetek gitu.
Nah itu fungsinya itu mutusin urat yang jadi ada di antara si daging. Jadi lebih empuk pasti. Nah tapi kalau misalkan kayak kita tuh ada, kalau sekarang ya kalau di Instagram premium meat itu sekarang kalau jual steak itu dimulai dari ANZ itu Australian New Zealand prime steer, dry age prime steer. Dry age itu apa? Agak panjang, cuma itu cara jadi dagingnya itu udah di dry age istilahnya. Dry age. Nanti itu agak panjang jelasin dry age itu apa. Intinya itu udah di tenderize. Gak usah di tenderize lagi, gak usah pakai nanas lagi Mbak Siti. Gak usah pakai nanas, gak usah pakai daun pepaya. Itu tinggal dimarinasi aja pakai jadi dagingnya udah empuk ya. Jadi dari sananya dari kita yang impor itu memang jadi kan daging itu banyak jenis. Misalkan steak gitu ya. Aku bahas dari yang premium ini aja ya, karena yang tadi aku sempat cerita itu aku pernah iniin semua jenis daging itu ternyata susah-susah gampang gitu, jadi waduh trauma karena yang kita jual bener daging Australia gitu, steak, sirloin. Terus habis itu bilang alot banget, aku makan di restoran tuh empuk lo daging Australia gitu kan, udah beli daging Australia kok malah kayak karet begini gitu kan. Nah, ya karena orang-orang kayak nggak ngerti sih, dan saya juga nggak tahu kan sebagai yang jual itu, aduh ini orang ini pinter masak apa enggak ya? Kalau yang pinter masak ya biasa-biasa aja gitu, bilangnya oh dagingnya oke kok gitu kan. Ya nggak tahu, dia mungkin pakai nanas kayak Mbak Siti gitu udah tahu. Tapi kalau ada orang yang aduh nggak diapa-apain, pakai lada sama pakai garam doang, dimarinate sama dia, daging grade A gitu Australia, terus langsung di barbecue, ya kayak karet. Mau daging apapun, mau daging dari luar angkasa, kalau dari bener sapi terus dipotong nggak diapa-apain gitu, ya akan keras. Kecuali wagyu ya, itulah kenapa wagyu mahal, karena nggak diapa-apain itu daging. Kalau yang tadi aku tunjukin, yang aku bilang gak usah ditender. Berarti harus tahu tekniknya dulu ya, teknik mengolahnya dulu. Iya, jenis dagingnya lah, jenis dagingnya. Jadi nggak bisa bilang, kita nggak bisa bilang kayak kita impor daging nih, daging kita dari Australia. Orang kan pikirannya daging Australia pasti enak banget gitu kan. Nah, tapi daging Australia pun tuh banyak macamnya. Misalkan kita punya slice nih, Mbak Siti, Bapak Ibu. Kita punya slice. Yoshinoya kita sama banget, semua short plate. Nah, yang tadi aku tunjukin kan ada Australia short plate. Itu kalau Australia short plate kita itu dari yang prime. Jadi sapi muda yang prime. Jadi lagi usia dia yang bagus-bagusnya, yang prime, kalau orang sana bilang. Nah itu dagingnya tuh, nah biasanya 18 bulan, jadi itu masih bukan sapi tua gitu istilahnya, pasti lebih empuk. Nah tapi itu pun itu kalau orang selera ya, tapi itu pun orang begitu cobain yang Black Angus, USA Black Angus short plate gitu, sama-sama short plate tapi jenisnya beda. Nah itu kalau kita rasain juga akan beda. Itulah sebabnya kenapa restoran itu ya beda-beda, meskipun jualannya tetap sama, daging teriyaki gitu. Nah akan beda-beda juga. Kayak misalkan kita makan di Shaburi sama di apa ya? Boleh sebut merek nggak, ngomong di sini. Misalkan kita makan di restoran A yang all you can eat gitu ya, yang makan sepuasnya. Yang satu harganya 300.000 gitu.
Yang satu 99.000 kan ada juga tuh. Nah, kalau saya boleh kasih bocoran, yaitu mereka mainnya di jenis dagingnya. Jenis dagingnya pun berbeda gitu. Sama-sama daging di barbecue, sama. Gitu. Sama kadang-kadang ya mungkin mereka ya itu loh, ya balik lagi yang Mbak Subianti tanyain yang soal bahan kimia. Kalau boleh bongkar rahasia sedikit ya itu banyak juga yang request seperti dikasih MSG dong dagingnya. Supaya apa? Supaya yang makan sepuasnya itu aus. Kebanyakan makan daging sedikit nih kan, kalau micin banyak itu kan kita biasanya lebih cepat aus kan. Jadinya dagingnya juga orang makannya nggak banyak gitu. Terus habis itu minumannya biasanya makan sepuasnya itu nggak ada air putih, ya kan? Adanya soda atau minuman yang manis, yang gulanya banyak. Itu disitulah teman-teman. Dagingnya gurih gitu, MSG-nya banyak, makanya orang pasti ada limit buat makan jadinya. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya. Belum ada pertanyaan lagi ya ini ya. Silakan Bang. Mungkin ada yang mau langsung bertanya, dinyalain audionya. Halo Bu Riana. Bayar, ya. Nah, ini mau bertanya lagi Bu. Iya boleh. Tadi kan Ibu sempat menjelaskan di slide keberapa ya, nggak ingat ya. Itu bahwasanya di dalam apa gimana? Tadi Ibu sempat menjelaskan di presentase Ibu yang slide keberapa nggak ingat, yang bahwasanya di dalam seekor sapi itu tidak hanya satu macam jenis daging. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah di dalam seekor daging itu ada yang namanya grass fed, green fed, multi-kue atau mertikue? Putus-putus sepertinya ini Mas. Nah, ya boleh saya ulangi? Halo? Ya boleh. Silakan. Tadi terputus-putus. Iya. Tadi sempat saya dengar dari penjelasan Ibu bahwasanya di dalam seekor sapi itu ada bermacam-macam yang namanya daging. Nah, istilahnya tidak hanya satu macam daging, ya kan? Halo? Iya. Iya. Ya, yang saya tanyakan di sini Bu, apakah di seekor sapi itu memang ada yang namanya grass feed-nya, ada yang namanya grain feed-nya, ada juga yang namanya wagyu, ada juga yang namanya mix, atau perbedaan di dalam satu sapi itu seperti apa sih? Terima kasih. Oh ya, baik. Oke, ini kayaknya campur-campur. Kalau dalam satu sapi pasti sama semua, Mas. Yang satu itu kan tadi kita bahas grass fed sama grain fed itu kita klasifikasi sapi itu berdasarkan apa yang dia makan. Ya, apakah dia makan rumput
terus sepanjang hidupnya, atau dia ada makan yang namanya biji-bijian. Nah itu satu, grass fed, grain fed. Nah terus sapi itu dari mana? Dia lokal dari Indonesia atau dia impor dari Australia, dari Amerika, dari Jepang. Nah itu beda lagi kan sapinya, gitu. Nah terus dia itu kalau di luar negeri prosesnya organik nggak? Misalkan kan sekarang kan lagi banyak itu kita makan kalau bisa yang organik deh gitu kan. Nah sapi juga gitu. Ada juga sapi yang peternakannya itu dikasih makan makanan yang organik semua. Atau yang nggak organik kita juga nggak tahu. Jadi dia itu bisa dibilang kalau si daging sapinya itu yang dihasilkan itu dia organik gitu. Nah terus itu dari asalnya gitu kan. Nah, Ya, ada juga si jenis dagingnya. Nah jenis dagingnya itu yang tadi misalkan dia Black Angus, ya jenis sapinya apa Black Angus kah? Kalau Black Angus biasanya dari Amerika yang terkenalnya, meskipun di Australia juga ada Black Angus. Terus ada juga yang tadi shortlet saya kan Australia yang prime, jadinya sapi muda. Jadi bukan sapi, jadi sapinya biasanya di usia 18 bulanan, jadi belum begitu gede ya sapinya, itu udah masuk ke dalam produksi gitu. Jadi dia lebih empuk. Nah itu yang prime apa gitu. Nah itu beda lagi jenis sapinya. Nah ini udah nih jenis sapinya berbeda-beda. Ya. Nah itu jenis sapinya. Jadi bukan satu sapi ada beda-beda gitu. Masih sama semua. Yang sapi wagyu ya satu sapi wagyu. Gak bisa yang satu bagian ini nanti apa, nanti bagian yang lain apa gitu. Nah itu sapinya beda. Sapinya apa dulu, nah terus nanti bagian-bagiannya itu ya yang apa yang kita makan. Misalkan steak kan yang primary cut itu biasanya sirloin, rib eye atau tenderloin gitu. Ya. Gitu. Jadi bukan satu sapi terus beda-beda. Bukan. Dari istilahnya, dari pikiran saya tadi istilahnya ya mungkin saya salah nangkap kali ya. Ya kirain dalam seekor sapi itu ada macam-macam jenis daging. Contohnya kalau bagian perut ya beda lagi, bagian paha beda lagi. Rupanya sama semua ya Bu ya? Enggak. Sama semua. Nah cuma kan kalau misalkan kita ngimpor daging itu kan nggak yang satu sapi dibawa ke Indonesia, misalkan dari Australia itu satu sapi dibawa ke Indonesia kan enggak. Nah jadi biasanya kita yang tadi saya udah tunjukin tuh ada di presentasi. Jadi ada bagiannya kita bilangnya loaf. Nah jadi bagian loaf itu biasanya satu bagian aja gitu. Loaf itu biasanya kita per loaf gitu kita ngimpornya. Jadi loaf itu per bagian si sapi. Gitu. Gak ada yang nanya saya ini ya, kayak berapa sih harganya gitu, nggak penasaran. Berapa sih Bu harga wagyu paling mahal gitu? Berapa ya, harga meltik? Kalau yang paling mahalnya itu berapaan sih Bu? Kalau ini istilahnya ya. Aduh, mahal berapa tuh kali Bang kemarin ya? 5 juta. Hah? MB 9 ya? Kalau di kita itu saya terus terang nggak masukin wagyu Jepang karena sangat mahal banget. Kita ada Australian Wagyu MB 9. Itu harganya per 100 gram 1 juta lebih ya.
1 juta lebihan ya. 100 gram. 100 gram. Berarti Maaf, izin live dulu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Regina. Itu yang paling mahal di premium. Ada yang lebih mahal lagi. Kalau Wagyu A5 itu lebih mahal lagi. Jadi kalau misalkan Wagyu Australia MB9 kalau satu potong itu ya kalau misalkan 200-an gram aja itu udah paling tipis. Biasanya sih harus lebih dari 200 gram sih. Jadi sekitar sekali makan 2 juta. Itu yang paling mahal. Tapi itu mungkin hanya dijual di restoran-restoran yang satu menunya itu udah jutaan rupiah dijualnya. Gitu. Tapi banyak juga waktu kemarin sih kita coba itu ya masukin yang Wagyu grass fed yang MB 3-5 itu cukup banyak minat sekali karena terjangkau sekali. Misalkan sirloinnya itu saya jual cuma 55.000 per 100 gram. Yang tadi satu potong itu kan sekitar kurang lebih 200 gram. Jadi 100.000 udah bisa nyobain steak Wagyu dengan kualitas yang baik ya, benar-benar Wagyu gitu. Itu enak nih. Tuh, kalau yang prime steer dry age yang Australia New Zealand ya. Itu nggak terlalu mahal, harganya hampir setengahnya di bawah ya, 35.000 per 100 gram. Satu potongnya sekitar 200 gram juga. Yang standar di sini biasanya kita potong 2 cm sampai 2,5 cm tebalnya. Kalau meltik itu lebih murah lagi. Meltik itu kita jual 28.000 ya. Jadi sekitar 50.000, 60.000 satu slice steak meltik. Bu Riana, mohon maaf. Yang tadi Ibu bilang kan istilahnya ada yang dari New Zealand itu ya, ada juga yang dari Jepang ya. Nah, itu kan ada perbedaan harga jauh tuh. Emang kalau istilahnya menurut Ibu Riana ada perbedaan nggak? Kok harganya beda jauh gitu? Ada. Kalau misalkan ini aku bisa kasih lihat tapi mungkin di telebinar kali ya besok ya. Iya. Jadi kelihatan dari dagingnya aja udah beda. Marblingnya luar biasa sekali kalau yang A5 Jepang. Oh. Jadi marblingnya itu yang tadi saya bilang, jadi ada semburat lemaknya di antara daging itu ini banget. Sampai ada kalau misalnya di Jepang ya ada spa buat si sapi supaya sapinya tuh relax, nggak stres gitu. Berarti kalau secara awam kita bisa lihat istilahnya udah ketahuan lah ya perbedaannya ya. Ketahuan, ya kelihatan, gitu kelihatan. Ya. Baik, menurut pengalaman dari Bu Riana, kalau boleh kepo, ini yang tadi ini yang ada yang grass feed, ada yang green feed ya? Nah, kalau yang grass feed kan istilahnya warnanya agak gelap merah gitu, kemudian kalau yang green feed itu warnanya cerah. Menurut pengalaman Ibu Riana, kalau boleh tahu, itu yang green feed yang cerah itu apakah pernah kedapatan istilahnya ada yang mendistribusikan daging itu
kayak dimanipulasi gitu, kayak disuntik biar yang green feed itu ini menjadi grass feed. Oh, kalau daging impor sih susah ya seperti itu, karena mereka kan butuh lebih ketat gitu loh di sana, gitu. Jadi dari peternakannya juga udah dijaga gitu. Udah jadi ininya pun nggak sembarangan labelnya yang diberikan sama badan di sana gitu. Tuh. Makanya kan banyak jenisnya yang di stikernya itu kan ada grass fed, apakah dia grass fednya itu apa gitu, ada no added hormone ataukah dia juga organik atau apa, itu harus jelas gitu kalau bisa. Itulah mengapa sebenarnya kalau saran saya, kalau teman-teman yang suka dengan grass fed itu, meskipun di lokal juga kan banyak yang bilang lokal aja gitu, karena ada mereka makannya juga rumput, tapi kita nggak akan tahu juga sih gimana gitu, karena di luar negeri pun ya, mau yang grain fed juga, si sapi itu dalam hidupnya dia pasti akan makan yang namanya rumput. Nggak mungkin dari dia lahir dia langsung dikasih biji-bijian segala macam. Pasti dia ada masanya dia makan rumput biasa gitu. Tapi kan kita juga nggak tahu, kalau di sini kan nggak ada badan yang mengatur hal-hal seperti itu, seperti di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri kan kita sebagai importir aja kan juga bisa aja nih, saya karena orang awam gitu nggak ngerti lah, nggak tahu lah bedanya antara yang mana yang grass fed, yang mana yang grain fed gitu. Saya bilang aja kalau mau jahat mah bilang aja semua sehat gitu, semua grass fed, semua makan rumput kok. Orang nggak tahu bedanya apa. Meskipun ini saya jelasin ada perbedaan karakteristik, cuma kalau misalkan orang awam ya pasti nggak terlalu notice lah, nggak terlalu sadar ada perbedaan itu gitu. Kalau dari kita makanya benar-benar yang diinfokan benar-benar grass fed, begitu kita terima barang gitu dari supplier kita, oh ini grass fed ya, baru kita bisa bilang itu grass fed. Makanya nggak bisa ucuk-ucuk saya bilang semua sirloin saya grass fed gitu. Sedangkan biasanya itu kalau ngimpor itu yang tadi saya bilang gitu, jumlah kebutuhan daging kita itu lebih banyak dibandingkan jumlah supply-nya gitu, jumlah dagingnya yang beredar. Karena itu sempat tuh masa-masanya misalkan daging short plate gitu ya, biasanya tuh orang yang favorit itu adalah seperti Yoshinoya kan dia bilangnya dagingnya dari Amerika, berarti harusnya dia pakai USA Black Angus short plate misalkan. Tapi bisa jadi daging jenis itu bisa jadi ada kekurangan gitu. Tapi kan yang namanya restoran, apalagi misalkan udah sebesar mereka gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba stop, ya kan? Stop produksi nih saya karena dagingnya tuh nggak ada yang jenis ini gitu, kan nggak mungkin gitu. Makanya harus ada selalu alternatif yang lain gitu. Misalkan jenis daging yang serupa, taste-nya hampir sama gitu, bentuknya hampir sama, itu bisa juga kayak gitu. Atau enggak, bukan US nih, tapi kita US-nya lagi kekurangan daging jenis short plate. Jadi kita adanya Aussie atau kita adanya Brazil gitu. Ya bisa aja kayak gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang kalau misalkan melihat keadaan kayak gini sih jangan jadi stres makan di restoran ya. Tapi emang lebih baik kita masak sendiri di rumah, tahu apa yang kita masak.
Yes. Gitu. Karena apa yang terjadi di dapur orang kan kita nggak tahu. Tahu-tahu di kita kan udah di atas piring, udah ada bumbu segala macam, kita nggak bisa bedain. Benar, Ini Mbak Riana, Bu Erna. Iya. Putus-putus ini. Ya. Ya, Mbak Siti. Halo? Halo? Ya. Kedengeran nggak ya suara saya? Putus-putus. Gimana Mbak Siti? Iya. Nah, ini Bu Erna kan mau tanyain ini, ada price list-nya nggak nih di IG? Ada dong. Nanti ke Ada ya, Bu? at Premium Eat Factory. Oh, jadi jangan Premium lupa. Meat. Jadi ke ini kita, aku ketik ya di ini ya. Ininya di mana ya? Chatnya di Iya, sebelah. boleh di share di. In call. Di atas. Ada sini. Nah, bisa DM ke kita atau di IG kita ada Linktree, ada linknya gitu, nanti bisa langsung WA. Nanti di tuh, WA sudah kan langsung di Mbak Erna. follow. Iya, terima kasih sudah follow. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Iya. Nanti juga yang jawab masih saya juga kok. Atau mungkin besok ya untuk di Telegram Mbak Erna barangkali masih ada punya pertanyaan atau yang lain nih masih Iya, mikir-mikir dulu ya untuk. Nah, besok kan kita lanjut lagi ya Mbak Erna ya. Boleh kalau ada Ini pertanyaan. kan karena sudah mau jam 9 juga. Kira-kira ada yang mau tanya lagi nggak nih sebelum kita tutup nih? Sebelum kita tutup untuk yang hari ini, besok kita lanjut lagi di jam 10 pagi ya Mbak Erna. Iya. Kan sudah tergabung di grup Telegramnya belum ya? Udah. Aku pernah ikut Mbak Subianti belajar apa ya kemarin? Sudah tergabung ya? Cek. Udah, oke. Oke, besok pagi ya kita ketemu lagi ya di grup Telegramnya ya Zero Waste and Shop Making Group. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya mau ditutup. Ini nggak berisik. Halo. Iya. Gimana nih? Mau ada yang disampaikan lagi atau sudah cukup nanti untuk? Udah. Kayaknya kita bahas daging ya. Iya benar. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Riana atas waktunya hari ini sudah